teman-teman, apa kabar? Gimana teman-teman? Apakah ada kendala atau kesulitan ketika mengikuti materi saya? Apabila ada kendala atau pertanyaan ya, teman-teman bisa tanyakan saja di kolom komentar. Nanti akan saya jawab, atau mungkin kalau butuh video tutorial akan saya buatkan juga. Oke, seperti itu. Kita buka terlebih dahulu untuk file materi kita ya. Nah, ini kita sudah selesai membuat 3D model rumah satu lantai berikut dengan pemberian warna dan tekstur material. Selanjutnya untuk di materi terakhir ini kita akan mempelajari terkait membuat scene. Nah, apa itu scene? Scene itu seperti gampangnya tampilan ya, atau pemandangan tampilan lah. Jadi fungsinya scene ini untuk menyimpan suatu tampilan dari model atau objek 3D kita ini. Jadi kita dapat menyimpan tampilan dengan lokasi kamera atau angle tertentu ya, berikut dengan settingan-settingan lain. Antara lain itu yang pertama, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu terkait lokasi kamera atau penempatan angle dari model kita. Terus yang kedua itu ada hidden object atau objek apa saja yang sedang kita hide. Nah, itu bisa kita simpan di scene kita tersebut. Lalu ada visible text atau terkait layer atau teks yang sedang kita hide atau yang sedang kita tampilkan, itu bisa kita simpan. Lalu section plan, active section plan atau potongan bidang kita yang sedang aktif, itu bisa kita simpan juga. Lalu ada style dari tampilan kita, itu nanti bisa kita simpan juga. Lalu settingan shadow itu juga bisa kita simpan. Jadi itu adalah settingan-settingan yang bisa kita simpan di scene kita nanti yang akan kita buat. Lalu fungsinya sendiri dari penggunaan scene ini yaitu efisiensi. Jadi ketika kita ingin presentasi itu kita bisa langsung pindah dari satu tampilan ke tampilan lain. Misal dari tampilan isometri seperti ini, saya ingin menampilkan gambar tampak depan atau tampak samping, itu bisa lebih efisien atau lebih cepat daripada kita menunggu pakai 3D orbit dulu, terus move dulu, pakai pen dulu, zoom dulu. Nah, itu kan lebih ribet kan. Jadi dengan adanya scene ini kita bisa lebih cepat atau lebih efisien dalam presentasi ya. Jadi seperti itu. Oke, untuk scene sendiri dia itu ada di default tree sebelah kanan. Teman-teman cari saja, ada di bagian scene ini. Untuk menambahkan scene baru, di sini ada tanda plus add scene. Ini untuk menambahkan scene baru, teman-teman klik. Nah, ini dia sudah ditambahkan satu scene sesuai tampilan yang terakhir kita tampilkan. Jadi dia akan ditambahkan di sini, atau di sini juga akan ditampilkan scene 1. Nah, ini bisa teman-teman beri penamaan atau teman-teman rename dengan cara bisa dari default tree ini atau dari bagian atas ini. Teman-teman klik kanan rename. Misal ini saya beri nama isometri. Nah, seperti itu. Lalu misal saya ingin menyimpan tampilan tampak depan. Nah, seperti ini. Saya tambahkan lagi. Nah, otomatis akan ditambahkan scene 2 sesuai urutannya. Sebelumnya sudah kita tambahkan scene 1, selanjutnya ada scene 2. Ini kita rename tampak depan.
Nah, seperti itu. Nah, lalu untuk menghapus scene, ini bisa kita hapus dari sini, klik kanan delete, atau dari sini juga bisa klik kanan delete scene atau tanda minus ini remove scene, seperti itu. Lalu gimana misalkan kita keliru dalam menyimpan suatu scene ya, misal tampak depan ini kurang pas, kurang ke bawah gini. Nah, ini teman-teman bisa update scene tersebut dengan cara klik kanan update scene, lalu klik update. Nah, ini scene kita sudah terupdate sesuai tampilan terakhir, seperti itu. Saya tambahkan lagi untuk tampilan belakang sini mungkin ya. Ini saya tambahkan, saya ganti isometri 2. Ini teman-teman bisa mengatur urutan dari scene kita ini dengan cara dari default tray. Default tray teman-teman pilih scene yang mau diatur. Saya ingin mengatur isometri 2 ini dia di nomor 2 setelah isometri. Nah, teman-teman lihat di sini ada tanda bawah dan atas ini untuk memindah posisi dari scene tersebut. Nah, ke atas dia akan maju ke depan. Kalau ke bawah dia akan pindah ke setelahnya, seperti itu. Oke, seperti ini teman-teman bisa dipahami ya. Nah, terkait fungsinya tadi sudah saya jelaskan, dia untuk efisiensi ketika kita presentasi. Nah, jadi misal nih saya lagi presentasi, saya ingin menunjukkan gambar isometri tanpa bagian depan bangunan, tinggal saya klik isometri nih, klik. Nah, dia akan langsung menuju ke tampilan depan isometri gitu. Lalu saya tiba-tiba ingin menampilkan, misal klien ingin, Mas, tolong tampilkan tampak belakangnya gimana sih? Jadi saya perlu pindah ke tampak isometri bagian belakang untuk menampilkan bagian belakang bangunan. Tinggal saya klik scene isometri 2. Nah, daripada saya pakai 3D rotate terus di move, di zoom, itu kan akan ada jeda yang cukup lama ya. Jadi tidak perlu menunggu, jadi teman-teman langsung saja pakai scene ini, kita akan bisa berpindah dari tampilan satu ke tampilan lain dengan efisien dan cepat. Gitu. Lalu saya tambahkan nih untuk denah bangunan, ini kan belum. Untuk denah bangunan, ini teman-teman hide dulu layer atap. Nah, teman-teman atur untuk angle kameranya seperti ini ya. Buat scene. Nah, ini kan posisinya ada di tengah-tengah nih. Saya ingin menempatkannya itu di akhir setelah tampak bangunan. Tinggal saya klik move scene down. Lalu kita ganti untuk penamaannya menjadi denah. Nah, seperti ini. Jadi ketika saya presentasi dari tampak isometri, saya nggak perlu mengatur height layer atap lagi, lalu 3D orbit, zoom, itu nggak perlu. Jadi kita tinggal klik saja scene-nya. Jadi, Mas, teman, saya ingin lihat denahnya seperti apa. Nah, saya tinggal klik denahnya ini. Nah, seperti itu cukup. Mudah kan teman-teman, dengan adanya scene ini kita bisa terbantu dan lebih efisien, lebih cepat ketika kita presentasi. Nah, oke, selanjutnya setelah kita buat beberapa scene ini, dari beberapa scene ini kita bisa buat suatu animasi, teman-teman. Jadi caranya ini, teman-teman siapkan dulu untuk scene-nya. Kita akan buat animasi dari tiap-tiap scene ini, perpindahan scene ini. Caranya, setelah teman-teman buat scene-scene yang akan kita buat animasinya, teman-teman klik di bagian menu view, bagian atas menu view,
Lalu animation, misal saya ingin cek dulu nih apakah sudah sesuai animasi yang saya buat. Nah, ini teman-teman klik yang play. Ini akan akan dimulai animasi sesuai dengan scene yang kita buat. Itu apabila ada yang kurang, ada scene yang kurang, teman-teman bisa tambahkan saja terlebih dahulu. Nah, teman-teman atur dulu scene-scene yang akan dibuat animasinya. Nah, apabila sudah sesuai, ini teman-teman stop dulu. Lalu teman-teman export. Nah, ini kita bisa bikin videonya dari file export animation. Tinggal teman-teman tentukan mau di save di folder mana dengan nama file apa. Dia akan tersimpan dengan format MP4. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah materi terakhir ya. Kita sudah mempelajari terkait software SketchUp, lalu untuk tools-tools dasar yang perlu kita pelajari untuk membuat 3D model di SketchUp, lalu kita sudah membuat 3D model juga dengan studi kasus hunian rumah satu lantai. Kita sudah mempelajari pemberian tekstur, material. Nah, tapi untuk tekstur material di sini masih flat ya, karena tampilan SketchUp sendiri memang seperti ini, tidak terlalu menarik. Nah, untuk membuat tampilannya menarik, kita perlu mempelajari rendering. Jadi kita perlu mempelajari teknik render sehingga kita bisa membuat suatu visualisasi arsitektur yang realistis seperti ini. Nah, ini kita akan, kalau teman-teman ingin membuat hasil render realistis seperti ini, teman-teman bisa memakai software render seperti Lumion, V-Ray. Itu teman-teman perlu menggunakan software tersebut. Kalau di SketchUp, dia memang tampilannya seperti ini, mentok-mentok. Mungkin kita cuma bisa menambahkan shadow saja. Itu. Yang terakhir kita sudah mempelajari scene ini. Jadi sudah lengkap, teman-teman tinggal kalau ada yang kurang dipahami ya, teman-teman bisa ulang saja dari video-video materi saya yang sebelumnya. Teman-teman sering-sering mencoba. Memang untuk mempelajari suatu software ini kita harus sering-sering mencoba ya, biar kita lebih paham dan lebih terbiasa dengan software tersebut. Seperti itu. Oke, teman-teman, saya akhiri untuk video tutorial 3D modeling menggunakan SketchUp ya. Nah, silakan teman-teman berkreativitas belajar membuat objek-objek lain, mungkin hunian rumah dengan referensi dari Google atau dari Pinterest mungkin. Teman-teman banyak-banyak berlatih saja untuk menggunakan software ini. Oke, teman-teman, mungkin apabila teman-teman ingin request video tutorial, misal Mas, teman tolong buatkan tutorial modeling dengan studi kasus 2 lantai atau 3 lantai, ya teman-teman tinggal komen saja di kolom komentar ya, nanti akan coba saya baca requestnya teman-teman. Kalau ada yang request apa, nanti saya bikin video tutorialnya. Oke, saya akhiri cukup sampai sini untuk materi kita terkait modeling 3D software SketchUp ya. Saya akhiri, selamat berkreativitas.